Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya dosen Prodi D2 Teknik Manufaktur Mesin, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah, hari ini saya bisa berdiri di sini, duduk di sini untuk menyampaikan atau menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari di Politeknik Negeri Bengkalis. Saya asli Bengkalis, kemudian konsentrasi pendidikan saya sarjana itu FMIPA Fisika, jurusan Fisika, kemudian S2 saya jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi 10 November. Kemudian saya mengajar atau mengampu, salah satu mata kuliah yang saya ampu itu adalah boiler dan turbin. Ya, jadi dari awal semester pertama itu saya mengajar fisika terapan, kemudian dilanjutkan dengan termodinamika teknik, kemudian ada nanti teknik pendinginan tata udara, kemudian ada juga bagian akhir untuk mahasiswa semester akhir itu boiler dan turbin. Jadi boiler dan turbin ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa D3 Teknik Mesin. Ya. Boiler dan turbin ini kenapa harus dipelajari? Karena kita tahu bahwa Bengkalis, ya, umumnya Riau itu punya banyak sekali PKS. Setiap PKS itu pasti memiliki boiler. Kemudian kita juga punya dua industri terbesar di dunia dalam pabrik kertas, ya, yaitu RAPP dan Indah Pulp and Paper. Oke, kemudian kita mengajarkan di sini agar mahasiswa memahami dan mengerti apa-apa saja komponen-komponen yang ada di boiler, apa itu boiler, bagaimana prinsip kerja dari boiler, kemudian sistem kerjanya seperti apa, bagian-bagiannya dan fungsinya apa. Setelah itu kita juga perkenalkan dengan turbin. Jadi di pembelajaran ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Jadi 1 SKS teori itu kita berikan teori awal atau teori dasar untuk mereka memahami konsep dari teori yang akan dipelajari. Kemudian untuk praktiknya kita juga praktikum boiler. Kita punya ada satu buah boiler kapasitas 2 ton uap per jam, ya, itu ada di belakang gedung teknik mesin. Ya. Kemudian selain itu juga di program ini atau di pembelajaran ini saya mengikut sertakan mahasiswa untuk ikut dalam project based learning. Jadi dalam project based learning kali ini untuk semester kemarin project based learning kita itu adalah tentang pembuatan boiler untuk Sriwangi. Ya. Kita buat boiler vertikal untuk Sriwangi. Kemudian untuk semester ini kebetulan kita mendapat project atau pesanan alat dari mitra masyarakat untuk membuatkan boiler tahu. Ya. Jadi boiler tahu itulah yang kita buat project based learning, mulai dari perhitungan, perancangan, kemudian desain, ya, oleh mahasiswa kita. Ya, kemudian setelah selesai mereka menghitung dan mendesain, maka mereka kita arahkan untuk membuat, mulai dari pengelasan, kemudian mulai membuat rangka, setelah itu membending plat untuk boilernya sendiri, kemudian memasang alat ukurnya, setelah itu memasang alat pengamannya, dan ada juga nanti tentang bahan bakar dan pembakarannya seperti apa. Itu nanti pada akhir pertemuan kita akan coba untuk mengujinya dengan mengambil beberapa data yang datanya nanti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita sebagai bahan pembelajaran. Oke, kemudian itu semua sudah sesuai dengan CPL Prodi, ya. Yang jelas kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Itu yang kita terapkan. Jadi mahasiswa kita terapkan karena pendidikan kita vokasi, maka pendidikan keagamaan, etika dan yang lain-lainnya, kemudian kemampuan secara praktikal itu lebih kita tonjolkan di perkuliahan ini. Nantinya capaian akhir pembelajaran ini atau capaian lulusan ini tadi minimal mereka mengenal apa itu boiler, apa komponen-komponen yang ada di boiler, sehingga ketika mereka diwawancara dalam sebuah pekerjaan mereka sudah tahu, sudah kenal, oh ini boiler, ini prinsip kerjanya, oh ini alat pengamannya, oh ini fungsinya seperti ini. Jadi itu yang akan kita berikan ke mahasiswa kita.
Ya, dan kita berharap nanti ilmu yang kita berikan itu bermanfaat untuk mahasiswa kita, nanti ke depan bisa menjadi pembelajaran untuk mereka dan bisa berguna ketika mereka nanti mencari kerja atau membuat suatu alat dalam pembelajaran ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Izinkan saya untuk menampilkan beberapa proses kegiatan yang selalu saya lakukan dalam pembelajaran boiler dan turbin ini, mulai dari teori hingga nanti ke praktikum atau langsung ke BBM. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan perkuliahan kita tentang boiler dan turbin. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada hari ini pertemuan yang kelima, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini. Jadi kita ada teori kemudian ada praktek ya. Jadi praktek kita kemarin adalah tentang ini ya, rancang bangun boiler tahu kapasitas 20 kg per proses ya. Jadi kita membuat boiler tahu ya, mungkin grup kalian sudah membuatnya semua ya, nanti dijelaskan apa saja yang sudah dibuat ya. Kemudian saya ingin mengulas lagi sedikit tentang fungsi perlengkapan dan appendage. Jadi dalam boiler ini, dalam pembuatan boiler ini, kalian kan sedang membuat boiler tahu ya. Jadi dalam pembuatan boiler ini mungkin ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah perlengkapan appendage atau pengaman untuk agar boiler ini kan dia agak berbahaya ketika terjadi ledakan bisa menyebabkan kematian. Jadi kita harus pelajari yang sudah kita pelajari kemarin, sudah saya jelaskan kemarin, akan saya ulas kembali. Kira-kira ini ada 12 kira-kira yang harus appendage yang ada di kandang uap itu atau di boiler itu yang harus kita lengkapi ya. Nanti kita lihat progres sekolah kita apakah sudah sampai di memasangkan appendage atau belum, kita akan cek ya. Oke, untuk pertama tingkat pengaman. Tingkat pengaman fungsinya itu apa? Ini Pak. Ya, mengukur tekanan berlebih atau untuk membuang tekanan berlebih. Alatnya apa namanya? Safety valve. Jadi kita harus punya safety valve. Jadi di boiler kita pastikan harus ada safety valve. Kalau ada salah satu dari kedua belas ini, maka boiler kita bisa digunakan. Kemudian pedoman tekanan, apa namanya? Itu apa fungsinya? Fungsinya untuk mengetahui dan mengukur besaran tekanan uap. Oke, misalnya tekanan uap. Jadi untuk melihat tekanan uap yang ada di dalam itu kita harus lihat, ya, harus cek apakah 1 bar, 2 bar, 3 bar. Kalau misalnya melebihi sampai 5 bar, 6 bar kan takutnya berbahaya. Maka kita harus lihat dari indikator tekanan. Nanti di lapangan kita akan melihat bagaimana bentuk pedoman tekanan itu. Kemudian keran coba, ya. Keran coba di apa? Yang ada yang tahu keran coba? Ya, untuk menduga tinggi air di dalam kabel apabila gelas menduga salah. Oke, kemudian apabila menduga salah kita pakai keran coba. Kemudian ada gelas pedoman air. Ya, silakan. Untuk mengetahui tinggi permukaan air. Untuk mengetahui tinggi permukaan air. Jadi air yang kita masukkan itu harus tahu nanti ketika airnya berkurang bisa kita tambahkan ya. Jadi dengan pedoman air itu kita bisa melihat air apakah dia sudah banyak atau masih berkurang. Oke, kemudian alat pengisi air, ketel itu pompa biasanya ya. Kemudian ada kita semuanya, kemudian sumbat timah, suling bahaya, tanda batas air terendah, keran pengisi dan tingkap katup pengisi, kemudian keran pembuang katup pembuang atau blowdown. Ada blowdown di alat kita yang kita buat untuk boilernya. Ada blowdown yang tidak kita pasang. Kemudian lubang lalu orang, karena boiler kita kecil, tak layak pakai lubang lalu orang. Kemudian Pratama ada mungkin belum ya? Belum. Oke, ya. Saya ingin lihat progres karena pembelajaran kita berbasis project learning, artinya kita ada project pembuatan boiler tahu. Ya, rancang pembuatan boiler tahu kapasitas 20 kg per proses. Kemarin kita sudah hitung, kemudian kita sudah gambar desainnya seperti ini. Ya, setelah itu sudah mulai kita buat. Oke, untuk progres pembuatannya sampai di mana? Mana ketuanya siapa? Ya, silakan Pak Masih.
melakukan beberapa kegiatan pembuatan, yaitu telah melakukan pembuatan dari frame atau rangka dari boiler tahu, kemudian telah melakukan bending untuk plat material untuk pembuatan pada drum boiler tahu, kemudian telah melakukan pemasangan keran air, kemudian untuk saluran uapnya, kemudian ada beberapa indikator yang telah dilakukan pemasangan. Indikatornya sudah belum dipasang semua kan, masih baru ininya ya. Kemudian indikator apa yang belum dipasang untuk pengaman? Ada beberapa yang akan dipasang, yaitu untuk mengetahui ketinggian air pada bagian ini, kemudian ada indikator safety valve juga, kemudian untuk mengetahui pressure pada boiler. Ya, terus kemudian suhu ya, mengenai suhu termometer. Oke, jadi kapan setelah ini kan kita lanjutkan lagi untuk pemasangan pipeline air ya. Setelah kita teori sebentar, kita menjelaskan proses kerjanya, baru kita mulai ke lapangan untuk melanjutkan pekerjaan saya. Oke, selalu terima kasih. Oke, baiklah, ada pertanyaan untuk setelah ini? Cukup ya, kita langsung laporan saja untuk melanjutkan pekerjaan kita. Untuk menyelesaikan pekerjaan kita nanti ada beberapa pekerjaan, mungkin pemasangan indikator alat pengaman yang bermasalah. Oke, kalau tak ada lagi, saya juga sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari praktek boiler yang ada di tempat kita ya, di jurusan teknik mesin, mahasiswa juga kita ajarkan dengan project based learning. Jadi kebetulan kita beberapa dosen mendapat project dari masyarakat untuk membuat boiler ya. Jadi salah satu boiler yang beberapa yang sudah dibuat yaitu adalah boiler untuk penyulingan serai wangi ya. Dan itu sudah diaplikasikan ke masyarakat. Kemudian sekarang ini kita sedang ada proyek untuk pembuatan boiler tahu ya. Jadi boiler tahu itu digunakan untuk hasil uapnya digunakan untuk memasak tahu. Jadi proyek ini kita jadikan sebagai project based learning oleh mahasiswa kita. Jadi mereka dimulai dari sesuai permintaan ya. Jadi permintaan masyarakat itu seperti apa? Misalnya mereka meminta kapasitas tahu yang diproduksi itu 20 kg per proses. Artinya 20 kg per proses sehingga nanti dia dalam satu harinya bisa dapat 200 kg hingga 400 kg. Jadi dengan boiler tahu ini akan lebih mempercepat proses produksinya. Jadi mahasiswa kita ajarkan dari pemesanan seperti itu, mahasiswa kita ajarkan dengan cara pertama menghitung, merancang, kemudian menghitung, kemudian mendesain. Ya, setelah mendesain mereka langsung aplikasikan dengan membuatnya. Ya, dimulai dari pembuatan, pengelasan dan lain-lain sebagainya. Jadi di sana mahasiswa banyak mendapat ilmu ya dari alat pengaman yang digunakan tadi, kemudian sistem pembakaran dan bahan bakarnya seperti apa, itu nanti langsung kita aplikasikan di alat yang kita buat. Jadi proyek akhir sampai mereka nanti selesai mata kuliah ini adalah dengan menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Mungkin itu ya untuk aplikasi dari pembelajaran project based learning dari boiler dan turbin ya. Mungkin nanti untuk turbinnya kita aplikasikan kita kunjungan industri ke industri yang ada di Pulau Bengkalis ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, mungkin ini ya yang sudah kalian buat ya. Ada beberapa part yang sudah kalian pasang, yaitu ini untuk blow down, kemudian ada beberapa ini kondisinya masih belum terkelas sempurna ya. Kita lihat, kemudian nanti indikatornya setelah dilas nanti dipasang ya. Kemudian nanti ada masang apa lagi? Indikator ketinggian air ya. Indikator ketinggian air. Mana namanya? Indikator ketinggian air ini kalau pasang dulu, ini langsung saja dipasang di sini. Kemudian nanti dilas langsung. Nanti dilas tag dulu biar lengket, kemudian baru nanti dilas full. Oke. Selanjutnya coba ini las dulu ya. Siapa yang ngelas? Ya, bangun.
Masak APD-nya dulu ya. Tolong helper. Pesan ke baju. Sini dulu ya. Ini Bapak masih ini. Berlubang. Perlu saya turun tangan yang kelas. Masih kasih nasi. Bangun gua mudah lelah semua. Mohon pakai apa? Pakai kaplas ini. Awas. Pakai 60. Itu langsung. Iya. Dari apa? Dari masanya dari lengket. Susah posisinya. Posisinya boleh rusak lensa kamera. Panas. Pakai kaos begini. Karena ah. Ini dia masuk. Letik ya detik. Akselerasi letik. Di sini aja langsung pasang indikator ketinggian air. Nanti dilatih. Megangnya pakai sarung tangan, jadi pas dia ngelas nanti ya. Ya, dipakai lagi. Pegang. Diratakan dulu, Pak. Ya, dibalas lagi. Pegang. Diratakan dulu, Pak. Apa? Kak, ada satu lagi.
Tengok bawahnya. Jadi apa itu elektroda? Kalau yang bawa dulu apa pak? Bawah dulu, bawah. Bawah dulu. Sini. Yang miring. Ini. Iya, tegak. Udah. Tawaran deh. Kurang lama. Tempat. Masih goyang. Enggak. Tambah lagi. Boleh? Ini apa pakai? Tambah pasang lagi. Gas, gas. Iya, lebih miring. Terlalu miring. Narik ya, narik. Ini maksudnya ada kalau apa? Kita biar aja, tak usah lagi. Kita lanjut aja pasang indikatornya. Pasang indikator. Termometer, kemudian press edit, sama tester. Oke. Ada begini aja, tak usah dipental.
di apa itu Pak? Dilakukan jadi menarik dia. Ini masuk. Oke, udah. Oke, baiklah, untuk hari ini bisa sampai di sini dulu. Ya, ke depan kegiatannya lagi kita coba pasang ini. Ya, ada untuk alat peneliti ya, pompa, alat peneliti, kemudian ada untuk lubang uap. Jadi lubang uapnya dari sini, kemudian nanti kita alunkan ke sini, kemudian nanti turun ke wadah tahunya. Jadi wadah tahunya di sini, nanti mesin pengaduknya di sini. Ya. Ini mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah boiler dan turbin ini kita lakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, dia ada 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. 2 SKS praktek itu selama 4 jam. Dan 1 SKS teori itu selama 2 jam. Jadi kita ajarkan dulu ke mahasiswa teori tentang boiler dan turbin, kemudian kita langsung praktek ke tempat boiler yang ada di tempat kita. Kita punya di jurusan teknik mesin punya 1 buah boiler dengan kapasitas 2 ton uap per jam. Jadi mahasiswa juga selain project based learning kita terapkan untuk awal-awal pengenalan, kita juga mengajarkan ke mahasiswa kita tentang pengoperasian boiler. Oke, terima kasih. Baiklah, alhamdulillah segala berbagai rentetan proses pembelajaran telah kita lalui. Terima kasih atas kerjasama dari mahasiswa kita. Terima kasih atas kerjasama dari pihak-pihak kawan-kawan yang lainnya. Ya, mungkin itu pertemuan tentang boiler dan turbin yang sering kita lakukan di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan rujukan untuk kita semua. Saya sudahi dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.